Bisa dijelaskan tujuan kedatangannya ke Propam sore hari ini apa? Oke, terima kasih kawan-kawan, rekan-rekan media. Hari ini kami tim kuasa hukum Bapak Bribka Madi mendampingi Bapak Bribka Madi untuk mengajukan laporan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik kepolisian yang kami duga dilakukan oleh 3 pihak. Yang pertama yaitu penyidik yang menangani perkara LP nomor 3718 tahun 2011 Subdit Kamnek Polda Metro Jaya. Dari rangkaian cerita dan fakta-fakta yang kami terima bahwa ada ketidakprofesionalan dalam menerima atau menjalankan atau melakukan proses penegakan hukum sehubungan dengan laporan tersebut, ketidakprofesionalan gitu loh. Karena 12 tahun lebih laporan polisi tersebut tidak kunjung tuntas, baik kepastian hukumnya dan keadilan bagi para pencari keadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi dalam laporan tersebut yang kami laporkan adalah mulai dari tingkat penyidik sampai kasubditnya. Karena kami mengetahui berdasarkan aturan bahwa penyidik itu mereka dari tingkat paling bawah sampai tingkat atas. Jadi mereka harus bertanggung jawab juga, begitu kita minta. Terus yang kedua, kita juga mengajukan laporan terhadap sehubungan dengan laporan polisi nomor 2617 tahun 2012. Nah, ditangani di unit mana kita nggak tahu, tapi itu yang pasti adalah di Polda Metro Jaya. Jadi begini, kita sampaikan. 2011 Bribka Madi mendampingi ibunya telah mengajukan laporan polisi ke Polda Metro Jaya sehubungan dengan penyerobotan tanah. Nah, dalam mempertahankan haknya ada pihak-pihak yang tidak terima, sehingga kemudian ada yang melakukan pengeroyokan, penganiayaan kepada Bribka Madi. Makanya itu di tahun 2012 akhirnya Pak Madi mengajukan laporan polisi lagi sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan 170-351. Nah, di Polda Metro Jaya muncullah tadi nomor LP-nya. Kemudian dari LP tersebut telah dilakukan pemeriksaan BAP dan penyerahan barang bukti, ada tanda terima buktinya. Yang di laporan terkait dengan penganiayaan yang menerima buktinya adalah AKP Ahmad Yani. Nah, tapi sampai hari ini klien kami sebagai pelapor tidak pernah menerima haknya sebagai pelapor atau korban. Apa? SP2HP maupun SPDP. Bahkan bagaimana perkembangan itu belum ada, kita belum tahu. Terus kemudian setelah kasus ini viral, Pak Madi memberikan pernyataan bahwa selaku pencari keadilan yang bertugas atau berprofesi selaku polisi, dia juga mengemis keadilan ini, diperas juga oleh oknum. Kemudian virallah kasus ini. Dan kita cukup mengecewa atas statement daripada Kabid Humas Polda Metro Jaya. Sebagaimana rekan-rekan media ketahui nih. Jadi Kabid Humas juga salah satu pihak yang kami laporkan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik. Kenapa? Karena berdasarkan keterangan klien kami itu, pada saat dikonfrontir dengan inisial seorang yang berinisial TG, Bapak Madi ini tidak pernah meminta maaf sehubungan dengan pernyataannya menyampaikan pemerasan, dugaan pemerasan 100 juta itu. Tidak, bukan itu. Tapi Bribka Madi menyampaikan permohonan maaf itulah sebagai kebiasaannya menyampaikan untuk sebelum menyampaikan pendapat atau lisan, dia biasa, saya mohon maaf nih Pak, saya mohon maaf ya Pak. Bukan berarti permohonan maaf itu untuk pernyataan dugaan pemerasan 100 juta yang diduga oleh TG gitu loh, oknum yang bernama TG itu. Gitu. Jadi tidak ada kaitannya. Ada sama sekali. Nyesel. Dari sanalah pemberitaan tersebut, kita melihat pernyataan Kabid Humas tersebut menyudutkan, tendensius. Kemudian kita juga menyayangkan. Kan kalau di kode etik kepolisian itu ada juga ya, pihak polisi itu tidak boleh mencari-cari kesalahan. Tapi karena ini viral sampai urusan KDRT ke belakang semua ini dicari-cari kan, terus sampai kemudian dia ini juga, nah itu tidak boleh dan itu kita anggap sebagai sebuah pelanggaran kode etik, termasuk kesalahan dalam menyampaikan pernyataan di media yang mendiskreditkan klien kami dan tidak sesuai dengan fakta. Nah, harapan kami melalui laporan ini tadi ada nih, laporan kita ini sudah diterima oleh Sentra Pelayanan Pengaduan Masyarakat Propam Polri. Sudah diterima nih. Kita berharap Kadip Kepala Divisi Propam Polri untuk menindaklanjuti dan merespon laporan kami ini. Dan laporan kami ini juga akan kami tembuskan ke berbagai institusi yang berkaitan atau berwenang. Salah satunya pasti pimpinan institusi ini Kapolri, kedua Menko Polhukam, ketiga kita rencana juga Ombudsman, ke Komisi 3 DPR RI. Nah, kita akan menyampaikan supaya ini menjadi perhatian publik. Karena lagi-lagi kami sampaikan bahwa 12 tahun anggota
kepolisian yaitu Bribka Madi mengabdikan diri dan dia juga meminta keadilan. Dia meminta keadilan, bukan meminta dibela, tapi tidak pernah diberikan sampai saat ini. Makanya kami mohon kepada kawan-kawan media untuk mengawal kasus ini supaya menjadi terang benderang gitu loh. Siap. Nah, mempertegas di sini bisa ditegasin nggak diulang siapa aja yang dilaporin pejabat utama di sana, dan pelanggaran kode etik itu berupa apa, ditegasin lagi ini melanggar ini gitu biar ringkas. Ya. Tadi kami sudah menyampaikan secara umum kalau dari pengaduan kita itu jelas siapa-siapa saja, tapi yang pasti terkait dengan LP yang pengeroyokan kami tidak tahu siapa pihaknya, tapi ada surat LP-nya, nomor LP-nya ada. Bahkan Ombudsman Republik Indonesia telah bersurat kepada Kapolda pada tahun itu 2013 meminta klarifikasi sehubungan dengan pengaduan Pak Madi gitu loh, sehubungan dengan pengaduan Pak Madi. Nah, siapa pihak itu yang pasti yang di tahun 2012 LP tahun 2012 ya silakan coba nanti berdasarkan penyelidikan atau penyidikan daripada pihak propam kan, LP ini siapa yang pegang, yang bertanggung jawab siapa, ya atasnya ya siapa yang bertanggung jawab, silakan urusan mereka lah begitu. Berarti yang udah diketahui yang dilaporkan Kasubdit Kamda pada saat menerima LP itu sama Kabid Humas yang sekarang ya Bang? Iya. Itu yang utama ya? Iya, itu. Oke. Nah, ini jadi perjuangan mencari keadilan oleh Pak Madi ini bukan dimulai sekarang saja. Ada bukti-bukti lain juga. Ini 2013. Jadi ini boleh dilihat ini ya. Ini dari Ombudsman Republik Indonesia kepada yang terhormat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Perihalnya permintaan klarifikasi. Klarifikasi terhadap apa? Terhadap pengaduan Bribka Madi. Sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan 2 LP tadi. Baik penyerobotan lahan ataupun pengeroyokan. Nah, gitu. Nah, di sini LP disebutkan nomor LP-nya, tapi siapa penyidiknya, siapa yang menangani kita tidak tahu. Tapi barang bukti terkait dengan dugaan pengeroyokan itu baju koko warna kuning yang berlumur darah diterima oleh seorang yang bernama AKP AY gitu loh. Jadi biar kami berharap Propam Polri melakukan tugasnya sesuai dengan kewenangan mereka. Demikian mungkin.